Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Unisnu Temanggung, program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5A dan 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan materi mata kuliah evaluasi program pendidikan dengan materi analisis data dalam evaluasi program. Tujuan kita dalam mengevaluasi sebuah program pendidikan adalah pada akhirnya pemberian rekomendasi atau pertimbangan atau judgement. Dan untuk sampai pada hal itu, maka didahului dengan proses analisis data atas data atau informasi yang kita peroleh dari penelitian evaluasi yang kita laksanakan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis data dalam evaluasi program pendidikan. Kita mulai dari pengertian analisis data. Ari Kunto menyatakan bahwa mengolah dan menganalisis data dimaksudkan sebagai proses untuk mengubah data mentah menjadi data yang memiliki makna dan mengarah pada kesimpulan yang koheren dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Di sini ditekankan bahwa menganalisis data itu menjadikan data mentah yang kita peroleh dari proses penelitian evaluasi menjadi data yang memiliki makna yang nantinya dapat memberikan pemahaman kepada pengguna atau pemakai data. Contoh, data yang didapat dari angket yang kita sebarkan ke responden itu tidak akan bermakna jika tidak dilakukan analisis. Semacam ini. Ketika ini berdiri sendiri seperti ini, maka dia tidak akan memiliki sebuah makna. Tetapi dengan proses analisa data, maka nantinya data ini akan dipahami dan dimengerti oleh orang yang mengakses data itu untuk selanjutnya dia memiliki pemahaman atas apa yang dimaksud dari data tersebut. Di sini dibedakan antara istilah pengolahan dan juga analisis data. Untuk pengolahan data biasa diartikan sebagai proses mengatur, menyusun, mengklasifikasikan, mengkode, mengedit, dan mentransformasi data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis. Artinya bahwa pengolahan data itu dilakukan saat analisis data dan juga sebelum analisis data. Adapun analisis data adalah proses mengeksplorasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan metode tertentu. Terkait data itu sendiri berasal dari bahasa Latin datum, tunggal, jamaknya adalah data, yang berarti keterangan atau kumpulan keterangan. Sehingga data itu sendiri diartikan sebagai keterangan-keterangan tentang sesuatu hal. Di sini, data dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap, yang masih berupa anggapan. Untuk data-data yang diketahui, yaitu data-data yang didapat dari hasil pengamatan atau percobaan. Sementara data yang masih berupa anggapan atau asumsi adalah data yang berupa suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih bersifat sementara. Anggapan dan asumsi ini adalah data yang masih
perlu diuji atas kebenarannya. Untuk jenis data, menurut sifat dan bentuknya, Ridwan menyatakan yang pertama adalah berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung atau diukur. Contoh, skor tes, jumlah responden, frekuensi kejadian, atau ukuran sampel. Yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Contoh adalah hasil dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video, ataupun dokumen. Adapun berdasarkan sumber pengambilan datanya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang kita peroleh dan kita kumpulkan dengan melakukan sebuah penelitian. Artinya data itu diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Ini adalah data asli atau data baru sebagai hasil sebuah proses kegiatan penelitian. Yang kita lakukan di sini adalah proses penelitian evaluatif. Contohnya adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, dari wawancara, survei, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Artinya bahwa sumber dari data ini adalah dari orang lain. Contoh adalah buku perpustakaan atau laporan-laporan, dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder ini merupakan bukan data baru yang kita peroleh, tetapi data yang sudah tersedia dalam beberapa waktu yang lalu. Contohnya adalah laporan peneliti sebelumnya, buku-buku, jurnal, artikel, ataupun tulisan-tulisan di situs web. Untuk analisis data, ada dua macam. Yang pertama adalah analisis data yang kita lakukan pada data kuantitatif. Yang kedua, analisis data yang kita lakukan pada data kualitatif. Untuk analisis data kuantitatif, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, persiapan data, yaitu mengubah data mentah menjadi sesuatu yang bermakna dan dapat dibaca. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kita adalah bahwa ketika akan menganalisis data ataupun kegiatan apa saja, selalu kembali memperhatikan pada tujuan dari evaluasi yang kita lakukan. Ketika kita akan mengevaluasi secara keseluruhan, misalnya dengan model chip, konteks, input, proses maupun produk output, maka kita bisa mengurutkan analisis data berdasarkan topik-topik yang kita bahas dari model itu. Artinya bahwa semua kegiatan tidak terlepas dari kita meninjau terhadap tujuan yang akan kita capai. Kembali kepada analisis data kuantitatif, yang pertama adalah persiapan data. Langkah pertama dari persiapan data adalah validasi data, yaitu untuk mengetahui apakah data yang kita kumpulkan, pengumpulan data yang kita lakukan sudah sesuai dengan
prosedur yang dikembangkan. 4 tahapan. Yang pertama adalah fraud, memastikan bahwa setiap responden itu benar-benar telah melaksanakan kegiatan. Misalnya wawancara, bahwa setiap responden itu sudah diwawancarai. Yang kedua adalah screening, memastikan bahwa responden yang dipilih sudah sesuai dengan kriteria penelitian. Ini berkaitan dengan responden yang kita pilih. Yang ketiga adalah prosedur, yaitu memeriksa apakah semua proses pengumpulan data sudah sesuai dengan prosedur yang kita kembangkan. Dan yang keempat adalah completeness atau kelengkapan, yaitu memastikan bahwa peneliti sudah menanyakan semua pertanyaan kepada responden. Artinya tidak ada isian-isian ataupun permintaan-permintaan data yang belum tercukupi atau terlewatkan. Langkah yang kedua adalah editing data, yaitu memastikan bahwa tidak ada kesalahan atas data-data yang sudah kita kumpulkan dari hasil angket, hasil wawancara, dan sebagainya. Contoh kesalahan seperti responden salah mengisi kolom jawaban atau tidak menjawab pertanyaan tertentu. Artinya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tercukupi. Langkah yang ketiga adalah pengkodean data, yaitu mengelompokkan dan memberikan nilai pada data. Contohnya, dari 500 responden dengan tingkat pendidikan yang berbeda, untuk mencari tahu rata-rata pendidikan responden adalah dengan memberikan sebuah pengkodean kepada setiap jenjang. Misalnya, untuk pendidikan SMA, kita beri kode 0. Untuk pendidikan S1, kita beri kode 1. Dan tingkat pendidikan S2 diberikan kode 2. Yang ketiga adalah tabulasi atau tabulating, yaitu menyusun, menampilkan data-data tersebut pada sebuah tabel. Artinya kita membuat tabel untuk mengakomodasi data-data tersebut. Ini dikatakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean. Kemudian ditampilkan dalam wujud sebuah tabel. Ketika daftar dalam tabel sudah kita susun, maka kita bisa melanjutkan pada analisis data pada tabel tersebut. Pada data kuantitatif, analisis data yang digunakan paling umum adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif, atau juga dikenal dengan analisis deskriptif, adalah analisis tingkatan pertama yang menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan fenomena hanya pada sampel tersebut, pada sampel yang kita teliti, dan tidak kita generalisasikan ke populasi secara keseluruhan. Artinya bahwa ketika kita meneliti di sebuah lembaga dan kita mengambil hanya satu kelas, maka analisa tersebut kita terapkan hanya untuk kelas yang kita teliti, sampel yang kita ambil, tidak digeneralisasikan ke seluruh kelas dalam satu lembaga itu. Yang dilakukan dalam statistik deskriptif umumnya menggunakan mean, yaitu rata-rata, median, titik tengah,
modus nilai yang paling umum atau paling sering muncul di antara populasi. Presentase yang digunakan untuk menyatakan bagaimana suatu nilai atau kelompok responden dalam data berhubungan dengan kelompok responden yang lebih besar. Artinya satu kelompok itu dibandingkan secara keseluruhan itu berapa persen dari keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya adalah frekuensi, yaitu seberapa sering kali muncul nilai-nilai yang ditemukan dari responden. Yang antara adalah ring, yaitu nilai tertinggi yang muncul dan nilai yang terendah dari sekumpulan nilai. Adapun statistik inferensial atau analisis inferensial adalah metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan tidak hanya diterapkan pada sampel, tetapi itu digeneralisasikan untuk mensifati kepada seluruh populasi. Artinya ketika kita meneliti satu kelas, maka nanti kesimpulan dari satu kelas itu digeneralisasikan ke seluruh populasi dari sebuah lembaga. Di sini berarti bahwa ketika memberikan analisis data, peneliti harus bersifat objektif. Tidak boleh merubah data ataupun melakukan hal-hal yang dipaksakan untuk mendukung bahwa hipotesisnya adalah benar. Semuanya adalah disesuaikan dengan data asli, data yang diperoleh di lapangan. Hipotesis bisa ditolak ataupun bisa diterima, semua adalah berdasarkan pada data real yang diterima di lapangan. Proses akhir dari analisis data kuantitatif ini adalah penyajian data, yaitu menyajikan sebuah presentasi dan menjelaskan data-data yang dianalisis dengan jelas dan menarik. Penyajian data harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bisa menggunakan grafik atau tabel yang informatif, dan harus memiliki referensi yang lengkap. Untuk analisis data kualitatif sebagai persiapan data, yaitu yang pertama adalah mengenal data-data yang telah kita peroleh. Karena data kualitatif itu adalah data yang berupa kata-kata. Karena itu kita perlu membaca data itu beberapa kali sehingga kita dapat mengenali data dan mulai mencari untuk menemukan pola-pola dasar dari data-data yang kita peroleh. Selanjutnya adalah meninjau kembali tujuan penelitian. Kembali lagi bahwa semua yang kita lakukan adalah selalu dihubungkan, dikembalikan lagi kepada tujuan penelitian. Dalam hal ini adalah tujuan penelitian evaluasi yang kita lakukan. Di sini kita perlu meninjau kembali tujuan penelitian sehingga kita dapat mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab melalui data yang kita peroleh. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka kerja. Sebagaimana data kualitatif juga perlu kita lakukan pengkodean dan penindeksan. Di sini kita mengidentifikasi gagasan konsep perilaku atau frasa yang luas dan memberikan kode-kode kepada data yang kita peroleh. Contohnya adalah pengkodean usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan bahkan konsep seperti respons positif atau negatif terhadap suatu pertanyaan yang kita ajukan.
Yang keempat adalah mengidentifikasi pola dan hubungan. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah pengkodean, yang kedua mengidentifikasi tema, mencari jawaban yang paling umum untuk pertanyaan yang kita sampaikan. Yang ketiga, kita perlu mengidentifikasi data atau pola yang dapat menjawab atas pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Yang terakhir adalah menemukan area yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Di sini kita sampaikan perbedaan dari penyajian tabel dari data kuantitatif dan kualitatif. Seperti ini bentuknya. Kemudian contoh pengisiannya seperti ini. Untuk data kuantitatif seperti itu dan data kualitatif adalah berisi tentang kode dan juga data yang bersifat dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Untuk metode analisis yang dipakai dalam data kualitatif, yang pertama adalah analisis isi, yaitu menganalisis informasi yang terdokumentasi dalam bentuk teks, media, atau bahkan item fisik. Penggunaannya tergantung pada pertanyaan penelitian. Artinya kapan kita menggunakan analisis isi adalah tergantung pada pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Biasanya analisis ini digunakan untuk menganalisa tanggapan dari orang-orang yang diwawancarai. Yang kedua adalah analisis naratif, yaitu menganalisis isi dari berbagai sumber seperti wawancara dengan responden, observasi dari lapangan ataupun survei. Analisis ini berfokus pada penggunaan cerita dan pengalaman yang dibagikan oleh orang-orang yang menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Yang ketiga adalah analisis wacana. Seperti halnya analisis naratif, analisis ini digunakan untuk menganalisa interaksi dengan orang-orang. Analisis wacana berfokus pada menganalisis konteks sosial di mana komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Di sini melihat lingkungan sehari-hari responden dan menggunakan informasi tersebut selama melaksanakan analisis. Di sini bahwa intinya ketika kita melakukan analisis data kualitatif, kita perlu mereduksi data, mengelompokkan data yang telah kita peroleh di lapangan untuk disesuaikan dengan kategori-kategori untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam mencapai tujuan evaluasi yang kita lakukan. Setelah itu, kita perlu juga mendisplay data, menampilkan data-data itu sesuai dengan kategori-kategori yang kita susun sebelumnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan, sehingga dengan display data yang kita sajikan itu memudahkan bagi kita untuk melihat pola-pola hubungan data yang satu dengan data yang lainnya. Kita juga perlu menafsirkan data, yaitu menafsirkan dan melakukan klarifikasi atas kode-kode yang kita cantumkan, kita berikan pada data-data yang kita peroleh, sehingga data itu bisa terkomunikasi dengan pengguna atau pemakai data. Yang selanjutnya kita juga perlu di dalam data kualitatif ini menyimpulkan dan verifikasi, yaitu
mengecek kebenaran atas apa yang kita tafsirkan itu, kemudian memverifikasi apakah penafsiran yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kondisi, penafsiran yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum, ataukah penafsiran itu masih perlu diverifikasi, di cross check dengan sumber datanya kembali. Nah, itu dilakukan di dalam analisis data kualitatif. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keabsahan atas hasil data kualitatif yang kita peroleh, yang kita tafsirkan dan kita simpulkan, yaitu dengan meningkatkan kredibilitas dari evaluator sendiri dan juga responden yang dijadikan subjek untuk memperoleh sumber data. Artinya apa? Bahwa kedekatan evaluator dengan narasumber atau responden itu tidak berpengaruh terhadap data yang diperoleh dan ditafsirkan yang nantinya akan disimpulkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai tujuan dari evaluasi. Demikian materi analisis data dalam evaluasi program pendidikan. Untuk daftar hadir silakan diisi di kolom komentar dengan menyebut nama, kelas, dan hadir. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.